Pemirsa, kasus perundungan anak kembali terjadi. Kali ini dialami L, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar swasta di kota Sukabumi, Jawa Barat. L mengalami perundungan parah yang dilakukan teman sekolahnya selama kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun lamanya, hingga korban mengalami patah tulang pada bagian lengannya. Bocah yang bersekolah di salah satu SD di Sukabumi itu harus merasakan patah tulang akibat efek bullying tersebut sejak 7 bulan lalu. Dalam akun Instagram @melisa_angaraini selaku pengacara korban menyebut perundungan tersebut membuat lengan L harus dioperasi akibat dorongan dan dihantam oleh pelaku perundungan. Lanjut Melisa yang lebih membuat miris, dalam kasus ini ada campur tangan dari orang tua dan guru di sekolah untuk menutupi kasus tersebut dari publik dan orang tua L sebagai korban. Dalam Instagram miliknya, pengacara L ini menceritakan bagaimana para guru dan orang tua pelaku menyuruh L, korban untuk menyampaikan skenario palsu ke orang tuanya. Akhirnya orang tua korban hanya mengetahui bahwa korban mengalami kecelakaan biasa dan jatuh sendiri saat bermain. 7 bulan setelah kejadian, barulah terungkap penyebab patahnya tangan korban yang diakibatkan didorong dan ditindih oleh pelaku. Atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut, orang tua korban telah melapor ke Polres Kota Sukabumi sejak 1 Oktober lalu, namun disebut proses hukum masih belum ke arah penyidikan. Sementara itu, Satreskrim Polres Sukabumi masih terus menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa siswa kelas 3 sekolah dasar itu. Keterangan ya antara korban dengan terduga pelaku itu berbeda. Ada salah satu keterangan yang menyampaikan bahwa adanya intimidasi dari pihak sekolah. Namun, sekali lagi, kita akan mendalami ya. Melisa mengungkap aksi perundungan yang dialami korban sudah berlangsung selama 12 bulan hingga berujung tangan korban patah. Untuk itu, ia mendampingi korban dan ayahnya mengajukan permohonan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait laporan saksi polisi di Polres Sukabumi Kota tertanggal 16 Oktober 2023. Kasus perundungan parah yang dialami siswa kelas 3 SD di kota Sukabumi itu sontak menarik perhatian sejumlah selebriti untuk angkat bicara. Itu sudah di luar batas, jadi namanya bercanda boleh, tapi kalau sudah bully, saya patah kaki, itu sudah di luar batas, maka yang melakukan harus mendapatkan balasan. Kenapa? Al-jaza' 'alaika dzalika mal, balasannya tergantung sama perbuatannya. Apa yang dibuat harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Di dunia seperti itu kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Jadi buat teman-teman, tolong jangan bully orang karena orang memiliki nilai positif yang kalian tidak miliki. Sementara itu, kasus viral lainnya tak kalah menarik perhatian datang dari seorang asisten rumah tangga bernama YS yang melakukan aksi tak terpuji terhadap majikannya. Ya, dalam video yang beredar, tampak pelaku YS duduk sambil menangis di hadapan majikannya yang mendapati pelaku habis mencuri uang milik majikannya hingga jutaan rupiah lewat membobol ATM milik majikannya. Baru sebulan bekerja, YS sudah berhasil membobol 4 ATM serta mengambil uang tunai hingga jutaan rupiah tanpa seizin pemiliknya yang juga keluarga majikannya. Ini pembantu saya namanya Nita, ngadep sini. Ini namanya Yunita ya. Dia barusan keluar, saya lihat ada ngambil uang cash dan di kantongnya ini ada ATM saya dan ada ATM mama saya. Dan kemarin saya kehilangan di bank 5 juta, hari ini di 5 juta ya. Nanti insya Allah biar dilaporkan ke polisi ya. Berhati-hati, ini mukanya, nanti nama Instagram, coba buka mukanya biar dilihatin ini aslinya orang Lampung, tinggalnya di Depok ya. Dia ngambil uang saya, sekarang kita mau lanjutkan ke kantor polisi. Ini totalnya sudah 11 juta kehilangan ya. Hati-hati sama perampok atau maling berkedok asisten rumah tangga seperti ini. Diketahui pelaku YS asal Desa Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ia baru 1 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah milik Muhammad Al-Jufri yang berada di Depok. Namun saat kasus tersebut hendak dibawa ke polisi, pelaku YS justru melarikan diri dan saat ini pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polres Kota Depok. Kejadian tersebut membuat sejumlah selebriti angkat bicara.
kali memang terjadi ya. Jadi memang kita harus berhati-hati di dalam hal ini karena berita seperti ini bukan hanya baru kali ini saja. Jadi kita semua sudah tahu, bank juga sudah mengingatkan berkali-kali bahwa kita dilarang untuk memberitahu nomor PIN. Jadi saya menduga karena di situ ada ATM dan ada sejumlah uang dari video yang saya tonton, itu artinya ART tersebut mengambil uang tersebut melalui mesin ATM. Kalau dia mengambil uang dari mesin ATM berarti dia tahu nomor PIN-nya. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan hal ini. Jadi untuk pemirsa, sekali lagi jangan memberitahu PIN. Kita kembalikan nomor PIN saya hanya kepada suami saja. Karena kalau suatu saat membutuhkan, suami saya tahu. Jadi betul-betul orang yang saya percaya. Iya kan duit nggak ada saudaranya, ya toh kan udah pada tahu duit nggak ada saudaranya. Makanya kalau sama duit sama ATM jangan terlalu percaya, walaupun itu orang terdekat kita sekalipun, walaupun saudara kandung, jangan terlalu percaya. Ya kalau terlalu percaya, apalagi itu ART, ya pasti begitu kejadiannya. Namanya kalau sama duit ya kalau duit itu bisa kurang, tapi kalau sama nama omongan ya bisa lebih, kan begitu. Makanya intinya jangan terlalu percaya walaupun itu saudara sendiri. Kalau udah urusannya ki duit atau ATM, udah pasti berkurang ya wes, itu resikonya. Leon Dozan akhirnya resmi bebas dari penjara setelah keluarga Rinoa Aurora memutuskan untuk berdamai. Ya, putra sulung Willy Dozan dan Betharia Sonata itu dinyatakan bebas pada Jumat 8 Desember 2023 lalu. Leon sempat ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan kekasihnya Rinoa Aurora. Tak hanya melakukan dugaan penganiayaan terhadap Rinoa, Leon juga telah menghina institusi Polri. Lantas seperti apa perasaan Leon bisa kembali menghirup udara segar dan mendapat penangguhan penahanan dari polisi? Surprise, alhamdulillah Leon bisa bebas. Ya bebas dalam arti kalau dalam bahasa kepolisian itu penangguhan penahanan, itu bahasa polisi kan. Ya, mungkin kalau bahasa umum ya bebas gitu ya. Ya banyak faktor ya, kita menjamin juga. Dan pencabutan, minta maaf, mencabut lapor polisi, banyak ternyata, banyak juga ya. Jadi ya kita ikutin lah. Ini kan prosedur daripada kepolisian yang harus kita ikuti. Saya juga baru tahu, ternyata lumayan banyak prosedurnya. Ya ikutin aja. Alhamdulillah Leon senang banget bisa menghirup udara bebas lagi. Jujur, surprise ya. Alhamdulillah Leon senang. Setelah bebas, Leon juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Sementara itu, orang tua Leon juga mengucap syukur atas pembebasan bersyarat putranya dan berterima kasih kepada pihak Rinoa yang telah dengan tangan terbuka dan ikhlas menerima perdamaian. Alhamdulillah jadi damai. Ya inilah kita buktikan sekarang. Ya. Perjalanan melaporkan seseorang ke pihak berwajib bukan berarti kita harus membenci orangnya, bukan berarti harus bermusuhan dengan keluarganya. Saya tidak membenci Leon, saya tidak membenci orang tuanya ataupun keluarganya. Saya cuma tidak suka dengan perbuatannya aja. Saya memang melakukan pelaporan demi keamanan diri saya ya. Banyak kan orang yang bilang, kalau ujung-ujungnya damai, kenapa harus dilaporin gitu? Karena saya rasa memang penting, memang harus seperti ini. Karena kalau tidak pasti akan berulang dan tidak akan ada pelajaran dari situ. Yang pastinya kan kita ada surat perjanjian perdamaian bersyarat. Di situ sudah tertuang poin-poin bahwa Leon tidak akan mengulangi perbuatannya dan yang pasti itu berkekuatan hukum. Kalau terulang, amit-amit terulang, pastinya pintu maafnya tidak akan seperti ini lagi gitu. Selain bersyukur bisa bebas, kabar menarik lainnya, Leon mengakui kalau hubungan asmaranya dengan Rinoa Aurora telah berakhir.
Namun begitu, Leon menyebut jika Rinoa akan selalu tetap ada di hatinya. Tak hanya itu saja, Leon juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mantan kekasihnya yang telah hadir dalam hidupnya. Untuk saat ini, sendiri-sendiri dulu. Rahasia Allah. Tadi udah dijawab sendiri-sendiri. Iya, sekarang mau sendiri-sendiri dulu aja. Melihat Leon ya. Lihat dulu dong. Saya tidak bisa bilang Leon berubah. Yang tahu dirinya berubah atau enggak itu cuma dirinya sendiri. Tapi kalau dilihat, dibilang ada perubahan, betul ada perubahan dari cara melihat orang. Ya sudah ada perubahan. Kan berbeda antara berubah dan perubahan, beda ya. Perubahan ya ada. Tapi semoga kamu berubah ya. Amin. Ya senang. Enggak, ini udah diganti Kak. Sebelumnya senang, sekarang juga senang. Ya. Semuanya merah tuh. Ya. Terima kasih Rinoa udah pernah ada di dalam hidup Leon. Udah pernah ada kenangan yang indah, ya. Jangan nangis dong. Apapun yang terjadi, ya sudah terjadi. Sementara itu, Rinoa mengungkapkan kalau keputusan berpisah dari Leon lantaran dirinya tidak ingin membuat kedua orang tuanya kecewa kembali padanya. Rinoa juga mengungkap isi hatinya yang merasa hubungan asmaranya dengan Leon akan selalu dikenang olehnya. Semoga saja kasus tersebut bisa membuat Leon menarik hikmah dari kejadian yang ada. Itu hal yang wajar ya, balik lagi manusia. Ya mudah-mudahan kamu bisa segera pulih, bisa segera lepas dari itu semua. Itu terbaik buat Rino dan buat pasangannya nanti ke depannya. Udah direncanain sama mama kurang lebih 2 kali lah. Berarti supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti dimulai sejak kapan Kak mungkin ke psikolognya? Kita belum tahu kapan ya pastinya. Yang pastinya planning itu udah ada. Tapi Kakak sendiri memang merasa cukup overwhelmed gitu untuk kembali ke publik atau? Ya untuk pemulihan dulu lah, untuk saat-saat ini ya kan. Kalau misalnya udah benar-benar siap, baru lanjut aktivitas lagi.